Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi siyami syahri Ramadan. Sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan biasanya kita sering mengeluh dengan rasa lapar, haus maupun cuaca yang panas untuk tidak beraktivitas di luar gitu kan. Seperti kuliah misalnya. Padahal kalau kita mau melihat ke belakang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka itu ketika berpuasa bukan hanya belajar ataupun melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi terjun ke dalam medan perang. Yaitu salah satunya adalah perang Badar. Jadi kalau kira-kira kita malas nih untuk kuliah, kita lihat lagi perjuangan Rasulullah SAW serta para sahabat yang berjuang di medan perang, padahal mereka sedang berpuasa. Tapi kan sekarang kita di mana? Kita dengan Rasulullah itu sangat jauh ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita ketika berpuasa pastinya merasa lelah untuk ke kuliah, apalagi kita harus naik angkutan umum kayak 80 coret bergantung-gantung gitu. Ditambah sampai kuliah ngapain? Dengar muhadharah pakai bahasa apa? Pakai bahasa Amiyah. Yang mana tertuntut kita untuk betul-betul fokus gitu agar bisa betul-betul memahami isi dari mata kuliah itu. Nah, jadi bagaimana nih solusinya biar bisa kuliah tetapi tetap berpuasa gitu kan? Kita ada beberapa tips nih, diantaranya adalah yang paling utama ya, yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu, yaitu adalah niat karena Allah. Jadi kalau sebelumnya kita belajar mungkin belum ada niat gitu karena Allah, ataupun niat belajar hanya untuk sekedar menuntaskan tanggung jawab biar cepat pulang terus kerja gitu kan. Nah sekarang mari kita ganti niat, belajar itu karena Allah. Ada dua orang ulama yang bernama Mansur dan Sabit Al-Bannani. Mereka mengatakan pada awal menuntut ilmu itu belum ada niat apa-apa, nggak pasang niat apa-apa gitu untuk menuntut ilmu itu apa gitu. Tapi alhamdulillah, subhanallah kata mereka, di pertengahan jalan ketika mereka menuntut ilmu, Allah memberikan rezeki kepada mereka, yaitu ikhlas gitu. Sampai dikatakan kenapa bisa demikian ya wahai imam gitu. Kata beliau, li'anna ilma kulluhu yab'atsu sahibahu 'alal khair 'alal ikhlas gitu. Karena sesungguhnya ilmu itu emang akan memicu si pemilik ilmu itu untuk ikhlas gitu. Jadi kalau sebelumnya kita belum ada rasa ikhlas, insya Allah kalau kita terus mentajdid niat, terus memperbaiki niat, keikhlasan itu akan datang. Nah kalau udah ikhlas, belajar mah insya Allah tidak akan sulit ya gitu. Kemudian yang kedua tipsnya lagi, kita belajar itu ya harus bagus hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia gitu, terutama dengan orang tua. Jadi kalau kita mau sukses dalam belajar, mintalah doa ke orang tua. Kita yang sedang berada di perantauan ini biasanya kadang-kadang lupa ya untuk ngontek orang tua ataupun berkabar gitu kan. Maka sekarang ayolah, apalagi ini mau menyambut Ramadan kan, ayolah kita telepon orang tua, kita minta doa mereka agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Karena kenapa? Ridho Allah itu ketika orang tua kita juga ridho gitu. Sebagaimana dalam hadis ya, ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain kan. Kemudian tips yang ketiga, dan ini juga berdasarkan dari hadis ya, yaitu apa? Kita menahan hawa nafsu dan juga amarah saat sedang berpuasa. Ini akibatnya fatal loh. Karena biasanya kalau kita udah marah itu akan bad mood gitu, terutama perempuan nih. Kalau udah marahan aja sama teman kamar gitu kan, ataupun ya siapa gitu di jalan, akhirnya apa-apa mager gitu, mau kuliah mager. Ya makanya kalau kita mau marah nih, ingat aja hadis gitu. Apa hadisnya gitu? Jadi Rasulullah SAW bersabda gitu, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yashab gitu. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim gitu. Jadi kalau kita sedang berpuasa, kata Rasulullah SAW, janganlah kita berkata dengan kata-kata yang kotor gitu, ataupun mencaci maki gitu. Dan kalaupun ada orang yang mencaci maki kita ataupun mengajak kita untuk bertengkar, bilang aja sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah dari sini berarti Rasulullah kan betul-betul menekankan kita untuk tidak marah gitu ketika berpuasa, karena ternyata efeknya itu sangat tidak bagus gitu kan untuk diri kita gitu. Kemudian lagi tips selanjutnya itu yaitu puasa pastinya kan ini yang keempat ya gitu kan. Ketika puasa pastinya kita lemah gitu kan, karena kadar glukosa kita kan menurun gitu, sehingga untuk ke kuliah itu akan sulit gitu. Tapi Islam itu punya solusi.
puasa kita kan nggak disuruh puasa 24 jam, nggak ada disuruh puasa itu puasa ala tul gitu ya, terus menerus. Tapi ada di sana kita bisa makan sahur gitu. Kalau kita sahur, insya Allah kita berarti berpuasa hanya 16 jam. Nah, ditambah lagi kalau sahur kita mau mau mengkonsumsi madu ataupun kurma, itu sangat bagus itu. Saya sendiri mempraktekannya ya. Walaupun banyak kegiatan di bulan puasa, ketika saya minum madu ditambah dengan jeruk nipis sedikit, alhamdulillah tidak merasa lemah sama sekali gitu. Dan juga kalau mau buka puasa itu jangan balas dendam. Oh, karena saya udah puasa 16 jam nih, ya udah makan apa aja gitu, suka-suka gitu. Semua dibantai, ayam geprek apalah gitu kan. Tapi itu jangan gitu. Karena itu malah membuat tubuh kita bukan makin kuat tapi makin lemah jadinya. Jadi kalau kita betul-betul bisa mengatur pola makan, insya Allah tubuh kita dengan berpuasa jadi makin sehat dan kita juga makin semangat untuk melakukan aktivitas ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga adalah mengatur pola tidur. Jadi masalah tidur ini kan bulan puasa, apalagi di Mesir kalau musim panas ya, kita sholat tarawih aja mah sampai jam 11 ataupun jam 12 itu kan. Nah jadi bagaimana nih biar kita tidur sedikit tapi cukup gitu. Jadi ada salah satu ulama gitu kan, bahkan ya hampir semua ulama ya, para tabi'in, itu mereka selalu sebelum tidur itu berdoa gitu. Apa doanya? Doanya adalah, ya Allah cukupkanlah tidurku yang sedikit ini gitu, dan anugerahkan kepadaku untuk bisa bangun malam dan taat kepadamu. Jika kita punya waktu istirahat hanya sedikit, maka berdoalah gitu. Berdoalah kepada Allah sebagaimana para ulama-ulama terdahulu, yang bahkan kayak Imam Nawawi kan nggak tidur ya selama 2 tahun untuk belajar. Insya Allah kita juga bisa gitu kan. Tapi saya sarankan untuk tidur ya, untuk tidur di malam hari meskipun hanya 2 jam ataupun 3 jam gitu. Jadi tidur, misalnya kita selesai tarawih jam 12 nih, berarti tidur kemudian bangun di jam 2 ataupun jam 3 gitu. Kemudian kan tadi kita belajar ya. Belajar itu kan kalau udah siang tuh udah nggak fokus kan, beda dengan muhadharah. Kalau kita belajar sendiri itu bagaimana? Kapan waktu yang bagus untuk kita? Ya belajar waktu setelah sahur. Jadi setelah sahur itu jangan langsung tidur, tapi memanfaatkan waktu untuk baca Quran dan juga baca muqarrar gitu, ataupun menghafalkan bentar lagi ujian gitu kan. Jadi itu waktu yang sangat bagus, dan saya sendiri memang kalau belajar itu saya pakai waktunya setelah fajar ya, setelah subuh itu sampai menjelang waktu duha gitu. Nah setelah itu kalau memang kita merasa belum cukup tidur, ya nggak apa-apa, kita tidur aja 1 jam 2 jam sebelum kuliah, karena kan kuliah di sini jam 9 kan, nggak kayak di Indonesia jam 8 udah kuliah gitu. Jadi mungkin hanya itu beberapa tips dari saya agar kita tetap bisa fokus belajar ataupun ke kuliah meskipun kita sedang berpuasa gitu. Ada sebuah nasihat ya, mengatakan, ini dari Imam Syafi'i ya kalau nggak salah, nafsuka ilam tusyghilhu bil haqqi syagalatka bil batil. Sesungguhnya jiwa kamu jika tidak kamu sibukkan dengan hal yang baik, maka dia akan menyibukkan kamu dengan hal yang batil. Ya mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.